Produktivitas merupakan kunci dalam keberhasilan setiap individu, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Kemampuan untuk melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang terbatas sering menjadi tujuan yang dikejar oleh banyak orang. Meningkatkan produktivitas bukanlah sekedar tentang bekerja lebih keras, tetapi lebih tentang bekerja dengan cerdas. Itulah mengapa strategi efisien sangat penting dalam mencapai berbagai tujuan yang diinginkan. Bagi sebagian orang, kata produktivitas mungkin terdengar seperti tantangan yang tak terlalu menarik. Mungkin terasa terlalu terikat dengan rutinitas yang membosankan. Namun, ketika kita memahami esensi sebenarnya dari produktivitas, kita akan melihat sebagai alat yang kuat untuk mencapai impian kita, mengubah mimpi menjadi kenyataan. Penting untuk memulai dengan menetapkan tujuan yang jelas. Tanpa arah yang jelas, upaya produktif mungkin terasa sia-sia. Ketika Anda memiliki tujuan yang jelas, Anda cenderung lebih fokus dan termotivasi untuk mencapainya. Bagaimanapun, produktivitas yang efisien hanya berguna jika Anda tahu arah yang ingin Anda tuju. Mendefinisikan tujuan yang jelas adalah awal dari perjalanan produktivitas yang efektif. Ketika Anda memahami tujuan akhir yang ingin Anda capai, Anda dapat merancang langkah-langkah konkret untuk mencapainya. Manajemen waktu adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas. Setiap orang memiliki jumlah waktu yang sama setiap harinya, namun perbedaan terletak pada cara kita memanfaatkannya. Mengelola waktu dengan bijaksana membutuhkan pemahaman yang baik tentang prioritas, kemampuan untuk mengidentifikasi tugas-tugas yang penting dan mendesak, serta keterampilan untuk mengatur jadwal secara efektif. Teknik yang berguna dalam manajemen waktu adalah teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan pembagian waktu kerja menjadi periode fokus yang terpisah dengan istirahat singkat di antaranya. Pendekatan ini membantu Anda menjaga fokus dan konsentrasi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas. Selain itu, penting juga untuk belajar mengatakan tidak. Terkadang produktivitas terganggu oleh keinginan untuk memenuhi permintaan orang lain atau menyelesaikan tugas-tugas yang sebenarnya bukan prioritas. Belajar mengatakan tidak dengan sopan akan memberikan Anda kesempatan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Produktivitas yang berkelanjutan tidak hanya melibatkan bekerja tanpa henti. Justru istirahat yang cukup dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga penting untuk menjaga produktivitas yang tinggi. Istirahat secara teratur dan tidur yang cukup membantu memulihkan energi Anda. Ketika tubuh dan pikiran Anda segar, Anda cenderung lebih kreatif, fokus, dan efisien dalam melakukan tugas-tugas Anda. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi juga merupakan elemen penting dalam produktivitas. Terlalu fokus pada pekerjaan dapat menyebabkan kelelahan dan kejenuhan, yang pada akhirnya dapat menurunkan produktivitas. Memberikan waktu untuk kegiatan yang menyenangkan dan berkualitas di luar pekerjaan membantu menjaga semangat dan keseimbangan yang diperlukan untuk produktivitas yang optimal. Prokrastinasi adalah musuh utama produktivitas. Terkadang kita menunda pekerjaan yang sebenarnya penting hanya karena kita merasa kurang termotivasi atau menghadapi rasa takut akan kegagalan. Mengatasi prokrastinasi membutuhkan pemahaman tentang akar penyebabnya. Mengenal dan mengelola hambatan mental adalah kunci untuk mengatasi prokrastinasi. Terkadang rasa takut, kebingungan, atau kurangnya kepercayaan diri menjadi alasan dibalik perilaku prokrastinasi. Melalui refleksi diri dan peningkatan kepercayaan diri, Anda dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan menghadapi tugas-tugas yang mungkin sulit dengan lebih percaya diri. Teknologi adalah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga bisa menjadi distraksi besar jika tidak digunakan dengan bijak. Notifikasi dari media sosial, email, atau aplikasi lainnya dapat mengganggu fokus Anda dan mengganggu aliran kerja. Mengelola penggunaan teknologi adalah penting. Mengatur waktu khusus untuk memeriksa email atau media sosial, mematikan notifikasi selama periode fokus, dan menggunakan aplikasi atau alat manajemen waktu untuk mengatur penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas Anda.
Penting untuk diingat bahwa proses meningkatkan produktivitas bukanlah perjalanan yang mulus. Ada saat-saat di mana Anda mungkin gagal atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, penting untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar. Belajar dari kesalahan atau kegagalan adalah bagian penting dari pertumbuhan pribadi dan profesional. Setiap kali Anda menghadapi rintangan atau kegagalan, gunakan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi, belajar, dan berkembang. Ketika Anda terus belajar dan beradaptasi dari pengalaman tersebut, Anda akan menjadi lebih tangguh dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Meningkatkan produktivitas bukan hanya tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi lebih tentang melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang efisien. Dengan memahami tujuan Anda, mengelola waktu dengan bijak, menjaga keseimbangan, dan mengatasi hambatan mental, menggunakan teknologi secara bijak, dan belajar dari pengalaman, Anda dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Ingatlah bahwa setiap perubahan kecil yang Anda buat dalam kebiasaan sehari-hari dapat memiliki dampak besar dalam jangka panjang. Produktivitas yang efisien adalah tentang membangun kebiasaan yang memungkinkan Anda untuk mencapai potensi terbaik Anda. Dengan menggabungkan strategi-strategi ini, Anda akan mendapatkan diri Anda lebih efisien, lebih terorganisir, dan lebih mampu mencapai banyak hal yang Anda impikan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video motivasi dan pengembangan diri berikutnya.